Halo, Arum Tahyani. Hadir Pak, saya Pak. Oh, hadir. Gimana, sudah sarapan belum? Iya Pak di rumah. Mohon maaf Pak. Sarapan dulu, sarapan dulu. Iya Pak. Iya. Iya Pak. Sudah, sudah. Bisa saya lanjutkan ini, bisa saya lanjutkan. Bapak mohon maaf Pak, suara Bapak di saya kecil, terus backgroundnya juga ada yang ketutup Pak. Iya kan? Waduh, kayak apa dong? Nah, sekarang ini gimana? Ada yang hilang Sudah. gitu nah Pak. Dia ketutupan background. Oh gitu. Mungkin saya nonaktifkan aja ya. Nah, kan sudah ada nih. Aman sudah. Aman Pak. Aman Pak, Oke. cuman suaranya masih kecil Pak. Kalau sekarang gimana? Masih kecil? Jelas Pak. Nanyain Pak. Oke. Oke, tadi sampai mana ya? Saya keasikan dengannya Arum Arum tadi. Oh ya, sampai pengujian ya. Jadi letak mata kuliah itu lebih kepada pengujian nih, khususnya yang preclinical development. Oke, terus next. Nah, ini kalau kita lihat itu waktunya cukup banyak dan ini antara hubungan antara jumlah molekul yang dihasilkan sampai pengujian dan waktu sampai didapatkan kandidat obat yang betul-betul poten atau yang betul-betul memiliki efikasi yang diharapkan. Nah, jadi ini kurang lebih sama kayak tadi, dia sampai didapatkan satu molekul yaitu obat yang memang digunakan untuk pengujian atau untuk obat tersebut. Oke, ini masih tahapannya juga, ini masih sampai tahun 2004 ya, apalagi kalau sekarang ini sudah 2022, itu lebih banyak lagi yang sudah diterima obat-obatnya. Karena kita lihat saja obat yang beredar di pasaran itu kan banyak tuh. Nah, tentu juga sudah banyak perkembangan obat itu dari penelitian-penelitian sebelumnya. Oke, kemudian ini untuk proses pengembangan obat baru, dari drug discovery, non-clinical drug development, clinical drug development, manufacturing, dan juga export market surveillance. Nah, kemudian ini pengembangan pengujian klinik, jadi dilakukan sebelum kandidat obat diuji pada manusia, dilakukanlah di in vitro, dan di in vitro ini sudah di bagian PBF1, dan ini untuk in vivo. Kemudian ada farmakokinetik, farmakologi, toksikologi, dan cakupannya itu ada keamanan, efikasi, dosis obat, frekuensi, dan rute pemberian yang akan digunakan. Nah, ini untuk perbedaan in vitro dan in vivo. Jadi intinya in vitro itu di luar dari makhluk hidup. Sedangkan in vivo ini di dalam. Nah, jadi dia biasanya di luar permukaan, biasanya cakupannya itu bisa sel sampai jaringan. Tapi kalau in vivo ini sudah kompleks, sudah menjadi satu kesatuan makhluk hidup. Jadi kalau misalnya in vitro itu contohnya kayak BSLT itu kan masih tahap seluler ya, masih di langsung perkembangan, dia tidak masuk ke dalam tapi lebih kepada permukaannya. Sedangkan in vivo itu langsung ke dalam. Jadi kayak diberikan ke apa namanya langsung ke diberikan ke hewan dan seluruh organnya itu lengkap, baik saluran pencernaan, respirasi dan lain sebagainya. Nah, dan ini untuk pengujian non klinik. Jadi kita mengambil dari prinsip yang pertama itu keseimbangan antara penggunaan hewan percobaan dengan tujuan untuk mengobati penyakit pada manusia. Kemudian standar 3R, reduction, refinement, dan replacement. Kemudian ada rumus Federer, N-1, T-1 lebih 15. Ini yang paling sering nanti kita gunakan. Nah, kemudian untuk penjelasan 3R nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya.
Jadi untuk rumus Federer ini untuk menentukan jumlah hewan yang akan kita gunakan dan jumlah kelompok. Karena dari sini bisa ditentukan untuk berapa jumlahnya. Oke, mungkin sampai sini saja kira-kira ada yang ditanyakan pengantar dari kuliah pengujian bahan farmasi. Permisi Pak, izin bertanya. Siapa ini? Adil Iya, Pak. Alfarisi. Muhammad Adil, Pak. Ya, mana Muhammad Adil? Saya mau bertanya buat next pertemuan itu berarti kita pengujian bahannya udah masuk kayak kayak seperti penyakitnya atau kayak udah pengujian in vivo-nya gitu, Pak? Iya. Atau masih membahas standar R3R ini? Enggak, jadi kita langsung ke bahas misalnya nanti ke arah mungkin penyakit analgetik, jadi pengujian analgetik itu gimana, antiinflamasi itu gimana, hipertensi. Nah, jadi langsung ke arah sana dan permodelannya itu bagaimana. Kan enggak mungkin ujuk-ujuk kita langsung ngasihkan bahan uji, tapi kita nggak buat hewannya itu kondisinya dia hipertensi, kondisinya dia sakit, analgetik, atau inflamasi. Jadi di situ nanti kita lihat untuk pertemuan selanjutnya. Jadi langsung ke permodelan pengujian. Seperti itu. Ya baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi mungkin? Sudah cukup, Pak. Oke, kalau sudah cukup, kita cukupkan saja berarti pengantar dan kontak perkuliahannya. Nanti kita lanjutkan di hari apa ya satunya ya? Selasa, Pak. Selasa jam Pagi, jam 7:30. Oh, 7:30. Oke, jam 7:30 pagi ya. Oke, kalau begitu berarti sudah cukup. Kita nanti lanjutkan pertemuan insya Allah di hari Selasa jam 7:30 pagi. Kalau begitu saya akhiri kesempatan saya pada kesempatan kita kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Lagi-lagi saya ingatkan untuk tetap belajar karena tidak ada pengulangan untuk tugas dan juga untuk ujiannya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Dan saya doakan semoga bisa mengikuti dengan baik sehingga bisa lulus dengan nilai yang tinggi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak.